Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Aisyah dari mahasiswa Universitas Nasional Jurusan Sastra Indonesia. Saya membuat wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewartawanan. Saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Pak Ari. Oh, Pak Ari. Saya memanggilnya Pak Ari aja. Nggak bisa Pak Ari. Terserah ya kan. Jangan Om. Oke. Abi bentar lagi ya. Dengan Ustadz Ari ya. Ustadz Ari sudah berapa lama tinggal di sini? Saya kelahiran di sini 33 tahun sesuai umur aja. Jika boleh tahu, di sini Bapak sebagai kuncen masjidnya atau pengurus atau bagaimana? Saya di sini sebagai pengurus daripada membimbingi pemuda, remaja. Kalau boleh tahu, siapakah pendiri Masjid Jami Tambora ini? Kalau saya diceritakan oleh orang-orang tua di sini, ya mereka bercerita bahwa yang mendirikan daripada Masjid Jami Tambora ini ada dua ulama. Yang pertama bernama Kiai Haji Mustojib, yang kedua Ki Daeng. Dua itulah pendiri daripada Masjid Jami Tambora. Kalau boleh tahu, nama keduanya itu siapa? Itu nama sebutan ataukah nama asli mereka? Kalau untuk nama aslinya memang banyak yang tidak tahu. Kalau dari informasi orang tua kita, memang dulunya beliau dipanggil seperti itu. Untuk nama aslinya memang tidak ada yang mengetahui, karena beliau bukan asal di sini. Saya dengar Masjid Tambora ini berdiri sejak zaman Belanda ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana sejarah masjid ini dapat berdiri? Di awalnya itu masjid ini berdiri. Nah, pendiri daripada Masjid Jami Tambora yang bernama Ki Mustajib dan Ki Daeng, beliau adalah salah satu ulama yang tinggal di Sumbawa. Kemudian beliau ke Batavia, dulu bukan Jakarta namanya, Batavia. Kemudian singkat cerita, beliau itu dipenjara oleh VOC atau Belanda di daerah Kota Tua. Beliau dipenjara di daerah Kota Tua berdua. Kemudian pas bebas, beliau singgah di daerah dulu ini bukan namanya Tambora, namanya Angke. Singgah di Angke, disebutnya Muara Angke ya. Nah, kemudian beliau mendirikanlah masjid. Masjid inilah beliau mendirikan. Nah, kemudian kenapa bisa ya masjid ini namanya Tambora? Karena masjid ini itu Syekh Mustajib dan Ki Daeng, beliau adalah asal daerahnya di Sumbawa. Di Sumbawa itu ada yang namanya Pegunungan Tambora. Jadi nama Tambora, Masjid Tambora ini diambil dari nama pegunungan yang ada di daerah beliau. Alhamdulillah bukan hanya jadi masjid saja, ya asal muasal Masjid Tambora ini pun menjadi nama jalan. Dari kelurahan sampai Tambora itu nama jalan. Seperti itu kisah daripada mendiri masjid ini. Kedua, kenapa ya masjid ini perlu didirikan? Karena memang masjid ini selain buat ibadah pun sebagai strategi perang beliau melawan Belanda. Yang seperti diketahui dan seperti diceritakan oleh Ustadz ya, kalau masjid ini adalah masjid bersejarah, apakah sampai sekarang masjid ini masih memiliki benda-benda pusaka bersejarah ataukah masih memiliki
sebuah dokumentasi bersejarah dari zaman pendirian masjid ini? Kalau mengenai masalah dokumentasi itu ya ada. Jadi alhamdulillah masjid ini pun selain tercatat sebagai cagar budaya masjid tertua ya di Jakarta, kemudian pun tercatat di perpustakaan di Belanda. Itu saya namanya nggak tahu. Itu tercatat pula masjid ini di Belanda. Namun kalau misalkan benda-benda itu ruang utama yang masih asli. Kalau semuanya itu udah renovasi, yang masih asli itu yang pas ruang utama aja. Itu asli, itu peninggalan beliau. Nah sama atasnya, atas daripada masjid ini ada. Dan kalau benda pusaka tidak ada. Kalau boleh tahu, banyak masjid yang berdiri pada saat ini ya. Apa sih yang membedakan antara Masjid Jami Tambora dengan masjid lainnya di sini? Untuk membedakan masjid perbedaan daripada masjid yang lain, kalau kita jelaskan di sini dari ornamen itu perbedaannya. Kenapa? Karena di sini itu perpaduan antara Islam dan Cina ya, Tionghoa. Karena kita dekat sama yang di sana, tempat ibadah Cina, Kelenteng. Jadi perpaduan itu, makanya kan pas di makam itu ada itu naga. Dulu itu warna merah, ada merahnya juga, itu corak perpaduan, itu perbedaannya. Ciri khas tersebut itu seperti menggambarkan tempat beribadah orang Cina ya, kayak seperti kelenteng. Itu apakah ada hubungannya dengan pendiri masjid atau bagaimana? Tidak ada, emang itu toleransi pendiri daripada masjid ini aja, bahwa kita bahwa beliau itu ya ketika bersama-sama berjuang melawan Belanda gitu, walaupun berbeda agama tapi ketika satu tujuan ya dia berkawan gitu. Tapi tidak, cuman paling itu aja sih makam. Nah kenapa makam itu? Karena memang melihat toleransinya pendiri masjid ini, nah diabadikan lah orang-orang Tionghoa gitu. Mungkin kalau kata orang tua dulu, beliau ini orangnya ya berjasa terhadap agama lain, toleransinya baik gitu. Apa dari masjid ini masih ada penerusnya seperti dari pendirinya itu, atau sudah tidak ada yang mengurus dan yang mengurusnya itu adalah warga sekitar? Untuk pengurusan itu memang tidak ada langsung dari sanad beliau, misalnya dia punya anak atau saudara, tidak. Jadi yang meneruskan warga sekitar sini. Di sini turun temurun dari awalnya siapa namanya sampai Ustadz Iji. Kalau saya di periode Ustadz Iji sama Ustadz Jenal Arifin sekarang. Nah periode ke atasnya memang saya belum gabung karena umurnya masih kecil. Masih kecil. Jadi masa Ustadz Iji sama sekarang Ustadz Iji. Jadi di sini terdapat struktur organisasinya juga ya untuk pengurusan masjid. Iya ada. Boleh saya tahu dari mulai ketua sampai tingkat terbawahnya? Di sini itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian seksi per bidang. Boleh saya tahu namanya? Bidang dakwah, bidang pendidikan dan remaja. Nah, saya di bidang pendidikan dan remaja. Kemudian ada humas, kemudian ada bidang perlengkapan, kemudian ada ya mungkin itu sih yang itu bidang-bidangnya, seksi-seksi. Selama pertama kali dibangun Masjid Tambora ini, menurut Bapak, Masjid Tambora ini udah berapa kali renovasi? Masjid ini kurang, setiap pergantian ketua itu pasti direnovasi. Akan tapi untuk ruang utama tidak, karena memang ya
tidak dibolehkan. Jadi hanya sekitar masjid ini aja. Dulu waktu generasi pertama itu ya ruang utama aja. Nah, ganti kepengurusan melebar jadi aula ini. Gantian pengurusan lagi sampai sini, sampai akhirnya sampai sini gitu nih masjid. Jadi memang setiap pergantian pengurusan ada renovasi, kecuali ruang utama itu paling ketika rusak-rusak ya hanya ini aja disebutnya ya renovasi Perbaikan. kecil lah gitu kan, misalnya ada yang bocor atau paling itu aja. Tapi kalau misalkan pergantian berapa ya tidak, itu masih asli yang utama. Kalau boleh tahu tepatnya kapan sih berdirinya Masjid Tambora ini? Kalau untuk tahun Islamnya ya 1118. Untuk tanggalnya? Tanggalnya tidak ada yang mengetahui, ada yang mengetahui tahunnya saja. Karena memang ketika Syekh Mustajib dan tidak yang wafat, mungkin dia belum sempat untuk memberikan kapan itu tanggalnya. Karena kan waktu itu memang beliau itu fokus dengan perjuangan melawan Belanda. Untuk tahunnya ya itu hanya tahun saja itu yang diberikan. Kalau tahun hijriahnya 17 berapa, kalau hijriah saya lupa, ada di ruang utama, nanti kita foto aja. Tadi saya sedikit dengar dari istri Bapak ya, kalau masjid ini bedanya itu dia ada di atas itu tuh kayak bentuknya itu bukan kayak bulan sabit ataupun bintang gitu ya. Nah, kalau boleh tahu atap masjid itu kenapa dibentuk seperti itu dan apa fungsinya? Kalau yang atap masjid itu, kalau yang ada simbol bintang atau bulan sabit, memang itu kan simbol Islam. Jadi menunjukkan ini tuh masjid tempat ibadahnya orang Islam, bukan orang-orang selain non Islam. Kemudian kenapa beliau itu mendirikan itu? Jadi kalau misalkan dulu itu ya di ruang utama itu ada tangga untuk naik ke atas itu atap itu. Nah, kalau di atas itu seperti tempat duduk begini aja. Konon kalau kata orang tua kita dulu, beliau ketika misalkan dicari-cari oleh Belanda, oleh VOC, beliau ke atas. Itu ketika ke atas, wallahu alam ya, ini cerita orang-orang dulu, nggak kelihatan. Subhanallah. Karena itulah karomahnya beliau. Saya merinding. Beliau selain pahlawan itu ulama. Hanya kalau ada orang yang tahu masjid ini, masya Allah, karomahnya luar biasa. Perjuangan beliau sampai kan kiblat itu kan dulu nggak ada yang namanya kompas dan sebagainya. Kenapa beliau bisa tahu? Kalau bukan beliau itu diamanahkan ya karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pendiri masjid ini memiliki keturunan syekh, kiai atau habaib atau apapun? Kalau untuk keturunan ya kita itu hampir semuanya pengurus tidak ada yang mengetahui. Putus ketika beliau itu meninggal dunia, sudah tidak ada tahu tentang kepribadian beliau. Tahunya orang itu beliau adalah pahlawan, ulama yang mendakwakan di daerah Angke dulu namanya ya, menjadi wilayah namanya Tambora. Kayak ada kali kan dulu, ada kali itu dulu banyak perahu ulama. Makanya kan pas di foto makam itu tuh ada perahu, kali itu yang di sana. Baik Pak, kalau untuk fondasi atau bangunan ini berdiri itu kira-kira memiliki sejarah ya tersendiri nggak, seperti misalnya ruang utama ini adalah tempat tinggal beliau dulunya atau hal-hal lain gitu yang berkaitan dengan pendiri masjid ini? Kalau untuk fondasi sih di ruang utama itu ada 4 yang melambangkan, misalnya fondasi ada 99 itu melambangkan Asmaul Husna. Ada kalau ini beliau fondasi 4 itu melambangkan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan,
kalau misalkan dari ciri khas yang lainnya memang saya tidak tahu maksud beliau itu apa, karena memang belum banyak yang tidak tahu. Seperti itu. Berarti banyak yang tidak ditinggali gitu oleh beliau ya, Iya, dari segi ilmu pengetahuan. iya. Jadi yang ditinggalin hanya seperti catatan-catatan sejarah beliau. Untuk fungsi masjid sendiri, apalagi sekarang